firman Tuhan, pujian seperti rusa yang harus didoakan. Terima kasih Tuhan.
Salam, selamat malam. Sesuai dengan tema kita teman-teman yang di-sharing di grup YouTube kita, mengasihi musuh. Mungkin mengasihi musuh ini kita sering dengar teman-teman. Lebih tepatnya kita sharing ya. Kita bisa membaca firman Tuhan ini dari Matius 5 ayat 44. Kita buka kita. Matius 5 ayat 44. Saya akan membacakan. Inilah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di ayat ini teman-teman, kita garis bawah yang namanya dengan mengasihi. Nah, mengasihilah, kita harus tahu apa sih definisi mengasihi. Kasihilah artinya kita harus mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Layaknya yang kita inginkan mendapatkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, maksudnya ini teman-teman, sebagai contoh ya, dari hal kecil aja. Menghargai teman. Itu menghargai teman atau menghargai pendapat teman itu merupakan mengasihi. Sebab yang dikatakan mengasihilah itu layaknya kita inginkan mendapatkan. Yang harus kita dapatkan, apa sih yang harus kita dapatkan di dalam diri kita? Contohnya kita pengen dihargai atau ya lebih tepatnya dihargai. Berarti kita harus juga melakukan sama orang lain itu, kita harus menghargainya. Nah, di ayat ini Tuhan meminta kita atau Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh kita. Di mana dalam bahasa Yunani mengasihi artinya imperatif. Imperatif adalah perintah. Nah, sebagai orang Kristen, kalau tidak melakukan mengasihi, berarti kita adalah manusia berdosa. Sebab Tuhan sendirilah yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Di mana teman-teman kata perintah ini ada seperti berdoalah, pergilah, mintalah, kasihilah, itu merupakan semua perintah dari Tuhan. Dan kita diminta untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di mana saat ini kita membuat kata mengasihi sama musuh. Mungkin di sini saya mau bertanya kepada teman-teman. Musuh itu menurut teman-teman apa sih? Satu atau dua orang yang berpendapat itu musuh menurut teman-teman apa? Dia yang mau berantem sama kita bukan musuh. Teman-teman satu dua orang lain. Orang berantem gitu ya. Musuh orang jahat lah. Tidak Di dalam bahasa Yunani teman-teman, kata musuh dikatakan dengan etros, di mana etros itu ada tiga maknanya. Yang pertama, hatred atau orang yang membenci kita. Nah, orang yang membenci kita ini teman-teman tidak jauh dari kita, bahkan teman kita, sahabat kita itu juga menjadi musuh kita. Nah, yang orang yang membenci kita ini, meskipun kita berbuat baik teman-teman, sebaik-baiknya hidup kita, rohaninya hidup kita, tapi di mata orang ini dia selalu membenci kita. Seperti kita ambil dari contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengusungkan dirinya. Dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus datang kepada orang Israel, orang
Tetapi orang Yahudi itu malah menyalibkan Tuhan Yesus. Berarti orang yang di sekitar kita itu merupakan musuh kita. Yang bagi yang merasa ada rasa benci atau rasa tidak senang kepada teman-teman itu merupakan musuh. Dan yang kedua adalah hostile atau hostility. Semua orang ini selalu melakukan atau orang yang selalu sirik kepada diri kita. Dimana contohnya nih teman-teman, kita ada dalam persekutuan ini, kita kasih pendapat. Kalau di Natal kita adakan konsumsi, contohnya kita buat nasi goreng, contohnya Kak Jojo minta di Natal ini kita buat mie goreng contohnya. Tetapi saya bilang saya menentang si Jojo, enggak, saya lebih suka nasi goreng. Berarti apapun pendapat Jojo, saya berkontradiksi sama Jojo, nggak cocok sama Jojo. Saya sirik sama Jojo. Setiap Jojo kasih pendapat, saya bertolak belakang. Itu yang namanya dengan hostile. Dan yang ketiga adalah teman-teman ekstros. Di mana ekstros ini adalah orang yang selalu bikin kita jadi susah. Mungkin dari teman-teman tahu kan, yang selalu membuat kita, mungkin di sekolah ada teman kita yang selalu membuat kita susah, atau bahkan keluarga kita juga ada yang membuat kita susah. Nah, ketiga golongan ini teman-teman kita bisa temukan di sekitar kita, baik itu di lingkungan keluarga kita, di sekolah, teman kita, sahabat kita bisa temukan itu. Kita nggak usah jauh-jauh, kita harus mikirkan dari planet Pluto. Contohnya kan teman-teman kita panggil alien itu musuh kita, bukan teman-teman, tapi musuh kita sebenarnya itu ada di sekitar kita yang selalu membenci kita. Sebab makanya Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Sebab kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena musuh-musuh yang tadi itu ada di sekitar kita. Bahkan yang udah berkeluarga pun teman-teman itu jadi musuh. Yang satu ranjang pun, makan satu piring pun, berdua itu bahkan jadi musuh. Nah, kita bisa lihat dari perumpamaan ilalang di antara gandum. Kita bisa baca di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kalau kita membaca teman-teman di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Nah, ilalang adalah ibaratkan biasa sih tanaman yang tidak berguna contohnya teman. Nah, dia punya fungsi teman-teman, ibaratkan seperti musuh. Dia itu berfungsi adalah karena disitulah kita diuji teman-teman. Diuji dalam arti seberapa jauhkah kasih kita yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana ada pertanyaan di sini? Bagaimana kita bisa tahu berkualitasnya hidup kita? Kita tahu kasih yang ada dalam diri kita itu dengan datangnya orang-orang yang selalu memuji kita teman. Contohnya orang yang selalu memuji kesabaran kita, orang yang selalu memuji kesetiaan kita. Itu Tuhan membiarkan kan. Sebab kalau mereka tidak ada teman-teman, kita tidak tahu seberapakah kesetiaan yang ada di dalam diri kita, seberapakah kasih yang ada di dalam diri kita. Sekarang kita merenungkan yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa dia mengatakan kasihilah musuhmu? Karena orang-orang ini yang saya katakan tadi teman-teman, karena mereka ada di sekitar kita. Nah, beberapa kebenaran mengenai mengasihi musuh. Mengasihi musuh ini adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Berarti kalau perintah, berarti kita wajib untuk melakukannya. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Berarti ini bukan sebuah pilihan teman-teman, melainkan adalah perintah Tuhan Yesus.
sebagai contoh teman-teman, yang bisa patut kita teladani adalah Tuhan Yesus. Pada saat dia memikul salibnya, banyak orang yang mencemoohkan dia, banyak yang meludahi dia, banyak yang memukul dia. Tetapi pada saat dia disalibkan, apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kalian pernah baca nggak atau kalian pernah dapat? Kalian baca Perjanjian Baru. Tuhan pernah mengatakan pas ada orang yang memukul dia, awas, saya akan membalas. Nah, ada nggak yang dapat? Itu sebagai teladan yang kita bisa teladani. Dan yang kedua adalah contoh Yusuf. Di mana Yusuf itu yang saya katakan tadi, keluarga besarnya itu yang satu meja musuh itu. Bahkan dia hampir dibunuh, dibuang ke sumur, dijual, dibeli sama Potifar ya, dibeli sama Potifar. Bahkan istri Potifar itu memusuhi dia sampai dia di penjara. Bahkan di penjara pun ada yang tidak suka samanya. Itu pun orang yang udah dia pernah tolong teman-teman. Tetapi apa respon Yusuf? Dia tidak membalas. Meskipun kita baca teman-teman dari Kejadian 39 sampai 50, tidak ada kata Yusuf, saya akan membalas apa yang sedang terjadi. Bahkan pun saudara-saudaranya datang kepada Yusuf minta tolong, sampai nangis-nangis minta pengampunan. Tetapi Yusuf berkata di Kejadian Kejadian 50 ayat 20, dia mengatakan teman-teman, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekankannya untuk kebaikan seluruh bangsa Israel, bahkan saudara-saudaranya. Nah, dengan kata lain teman-teman, kasih itu untuk mengubah orang lain, bukan untuk membalas dendam. Nah, mari kita sebagai orang Kristen, mari kita mempunyai sifat untuk saling mengasihi. Sebab kalau kita sudah mengasihi orang lain teman-teman, kita sudah mencerminkan karakter Yesus. Sebab karakter Tuhan Yesus itu adalah mengasihi. Nah sekarang saya akan minta sama teman-teman, bahkan diri saya sendiri. Sebenarnya firman Tuhan ini teman-teman, ini untuk diri saya sendiri. Sebab mengasihi musuh itu sebenarnya susah. Tapi marilah kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk selalu berdoa kepada musuh kita. Demikian aja yang saya sampaikan atau saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita sekarang akan mendengarkan pengumuman setiap hari Sabtu depan kita akan tetap mengadakan konseling di tempat ini jam 6 sore. Di sana jangan terlambat ya teman-teman kayak saya. Oke. Dan lagi ya. Maaf ya teman-teman. Jangan lupa juga baca firman Tuhan setiap hari, dibaca, direnungi, lalu di-share di grup teman-teman. Terus pas nanti pulang nanti jangan lupa
Jangan lupa share firman yang udah kita dengar tadi, apa yang kita dapat kita share, kita share di terima kasih. Oke. Pembagian doanya sudah disiapin kemarin, tapi hari ini Matthew nggak ada. Impact Generation dan OE Cili. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa untuk orang tua, saudara, dan keluarga kita yang doakan sama Jessica. Kita berdoa untuk kota kita dan bangsa kita didoakan. Teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebenaran malam ini. Kami percaya bahwa kasih Kristus yang memampukan kami untuk mengasihi siapapun itu, bahkan orang-orang yang menyakiti kami, musuh-musuh kami, biar Kristus memampukan kami untuk boleh melayani mereka, mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau menaikkan doa syafaat kami sepakat di hadapan Tuhan sore hari ini. Bapak, kami terus bawa Impact Generation ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk boleh memberkati Impact Generation Tuhan. Berkati wadah ini untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebelum Tuhan kirimkan orang-orang yang baru, jiwa-jiwa yang baru, ubahkan setiap hati kami, ubahkan setiap motivasi kami bisa berkomitmen di hadapan Tuhan, untuk kami tetap setia dalam ibadah-ibadah yang akan kami lakukan, dalam semua kegiatan yang kami lakukan. Tuhan, kami boleh menjadi terang Tuhan, buat orang-orang dapat melihat dan memuliakan Bapa, sehingga boleh jiwa-jiwa yang baru datang untuk memuliakan Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami. Berkati wadah ini Tuhan, menjangkau anak-anak. Berkati Link sebagai ketua koordinator yang ada di Impact Generation, berkati dengan hikmat, dengan ide-ide yang baru Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati HOW Tuhan, pakai untuk jadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk boleh menampung jiwa-jiwa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Papi Mami sebagai Papi Gembala, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan pembelaan, hikmat dari Tuhan jadi bagian mereka untuk boleh memimpin. Bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami sampai akhir. Dan kami juga berdoa untuk kota kami, kasih hati kami semua keluarga dengan Tuhan. Kasih juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Kasih untuk mulai dari pemerintahan tertinggi hingga terendah presiden, dan jajaran para menterinya. Selalu dalam Tuhan. Dan kami juga mendengar bahwa tahun depan akan terjadi inflasi, krisis ekonomi dan berkah. Dan berkatilah kami agar semua permasalahan terselesaikan. Pertolongan-Mu, kasih-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Kasih Tuhan, menjawab mengatur dan bersyukur untuk kesemuan kami malam hari ini.
semua kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Saya kami diberkati oleh Tuhan kita yang lepas pribadi. Setiap pergumulan kami beringat kami Tuhan yang kau kami, dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang melihat pertolongan Tuhan, yang melihat pengabdian doa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap studi kami, masa depan pekerjaan kami, masa depan kami percaya semuanya ditolong oleh Tuhan, berhasil, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman kami juga sudah berbagian dalam proyek. Terima kasih, kami bersyukur akan mengakhiri persetujuan yang pada malam hari ini. Kami akan mengakhiri dengan kami yang di surga, di surga. Kami cukup ampuni kami.